Rahayu. Yang Padang Bulan ini saya nilai kegiatannya yang selama yang saya lakukan, kegiatan Padang Bulan murni dari donatur saking masyarakat, apa adanya. Biar misalnya ada apa 10 orang ya saya antarkan 10 orang, dapat 20 ya saya bagikan 20. Waktu itu saya mulai mendapatkan 40. Saya berterima kasih sama donatur itu, sama teman-teman yang pembagi, yang donatur. Saya mewakili Mbok Rondo juga mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Sebetulnya barang yang kita bagi nggak cukup. Mbok-mbok itu negur sama saya kok nggak dikasih. Saya minta maaf, Bu. Mak, kalau ada ya pasti semua saya kasih. Yang saya temukan itu ya sedikit dari Tunggul Wulung, Kerajaan, Bawang, biarpun 1-2 orang, Upayung. Kegiatan Padang Bulan ini tidak murni beras, juga ada santunan-santunan yatim piatu, ada juga santunan-santunan orang-orang yang sakit, yang dipandang tidak bisa obah lah katanya. Juga ada orang bukan orang sini. Saya ya memberi pertolongan bagaimana caranya orang bisa ditangani sama kelurahan. Saya berusaha. Biarpun orang keseripan, Padang Bulan sedikit-sedikit bisa membantu sampai 100 harinya. Saya Bloko Suto apa adanya. Gitu aja. Saya mohon sama Bapak Kolik, sejarahnya gimana? Doluna itu kok sampai satu kampung. Bangga sekali saya ini, bukan di Padang Bulan ini kan membawa musyawarah, bisa ngeraget langgengkan orang Bawang, dusun Tunggul Wulung, dusun Upayung. Bangga sekali saya. Bulanan yang bertepatan dengan malam 15 penanggalan Jawa, apa yang disampaikan beliau bahwasannya dengan rutinitas itu orang yang membutuhkan atau prasejahtera itu selalu mengharapkan, karena sudah menjadi tradisi dan budaya kita untuk membagikan bantuan berupa beras ataupun apa yang disampaikan tadi berupa uang dan lain-lainnya. Itu menjadi tradisi kebiasaan di setiap penanggalan Jawa malam 15. Jadi terima kasih kepada bapak-bapak selaku penggerak juga penggiat pembakti Padang Bulan yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan rutinitas setiap Padang Bulanan. Terima kasih Pak Joko ya. Terus selanjutnya yaitu apa yang menjadi inti daripada Padang Bulanan, arti daripada Padang Bulanan, lahirnya Padang Bulanan awal di kampung kita itu bagaimana, dan beliaunya selaku yang melahirkan Padang Bulan di Tunggul Wulung, Bapak Kolik Nuryadi, bisa menyampaikan yang menjadi titik daripada Padang Bulan yang lahir di Tunggul Wulung. Kepada beliaunya kami persilakan. Matur suwun, nuwun sewu nggih sedaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ingkang kula hormati tokoh-tokoh sepuh,
teman-teman muda-muda yang hadir saat ini. Terima kasih banget. Saya yakin keberadaan jenengan ini akan menarik menjadi energi sembrani untuk teman-teman kita yang lama, teman-teman kita yang dulu bergerak di Padang Bulan ini terbentuk kembali dan bisa bersama-sama lagi. Puji syukur kehadirat Gusti Kang Akarya Jagat yang mana hari ini kita kumpul di Gedung Mahkota Wulung. Gedungnya aja Mahkota Wulung. Nanti suatu saat di ngobrol-ngobrol apa kok Mahkota Wulung itu artinya apa. Sekarang kita adalah membahas bagaimana gerakan Padang Bulan ini bisa begitu mampu merekatkan kebersamaan. Ini saya cerita, nggih, Pak Joko nggih. Sedayane kula cerita nggih. Awalnya Padang Bulan itu hanya kumpulan kecil banget. Dari karaoke-karaokean. Dari teman-teman yang dulu kumpul di rumah, kecil banget. Ini masih ada saksi-saksinya banyak ini. Dari sini Dasuki, Mas Gogon, kalau anak-anak saya ini masih kecil-kecil. Nah, ini di sini, ini Pak Bodong ini, Pak Joni. Nah, itu kumpul. Tiap malamnya diomong aku mek kampung dan kampung. Saya belum LPMK. Tapi sudah cinta terhadap kampung halaman itu tinggi teman-teman ini. Jadi titik-titik ngomongnya kampung. Nah, akhirnya memunculkanlah sesuatu kumpulan kecil itu. Ini sejarah ya. Sekitar tahun 2003. Gendeng-gendengnya itu 2002 lah. 2003 lah tercipta yang namanya Padang Bulan itu. Dari mana? Dari kekuatan sendiri. Dari teman-teman ya seperti yang disebutkan tadi, urunan kecil-kecil, dibagikan kecil. Nah, setelah itu kan melebar. Setelah masuk kepada kelembagaan, waktu itu adalah masuk kepada ruang-ruang kelembagaan sosial. Jadi saya jadi LPMK, Pak Joni ini jadi RW, ya, terus di backup sama Pak Lurah secara total. Jadi Pak Lurah, Pak Randy itu, saya sampaikan bahwa ini bisa menyatukan, bahwa tujuan Padang Bulan itu adalah yang pertama adalah kepantasan sosial. Si sugih ku ya apa carane itu iso ngekeki gak duwe, itu perlu ono lembaga. Kumpul-kumpul ini ada nah, itu satu. Yang kedua, tujuan kelembagaan Padang Bulan itu kalau bisa adalah sebagai inisiatif masyarakat dikumpulkan, tidak hanya resmi kumpul di balai desa. Kalau rapat jagung itu kumpul masyarakat itu untuk menangkap aspirasi itu. Akhirnya RW LPMK menjadi satu, Karang Taruna menjadi satu dulu itu. Nah, akhirnya ngobrol di mana itu, di kampung ini, ngomong masalah kampung, toh. Jadi hasilnya itu banyak. Dari situlah ada kerukunan, baik RW 1 sampai RW 5. Jadi komunitas kembali lagi. Dari ngobrol ini menciptakan ruang-ruang ngobrol. Dulu juga gitu, pergerakan Indonesia ini jadi merdeka ya karena ngobrol. Nah, jadi ruang ngobrol. Nah, dari kelompok kecil itu menjadi seluruh kampung. Nah, akhirnya kampung ini satu arah, satu visi.
Akhirnya menciptakan yang namanya tata titi tentrem itu toto. Jadi sembarang itu tatanan. Jadi tatanan itu kalau sudah terjadi akhirnya titi, akhirnya punya karakter. Tetapi tatanan karakter itu harus punya keseimbangan dengan selaras dengan alamnya. Nah kita modelnya wong desa ae. Budayanya desa ae. Nah, akhirnya kan sudah tercetus di situ. Budaya akhirnya bergerak terus. Jadi rutinitas yang namanya bersih desa itu terjadi dan itu kerukunan yang sangat rukun itu. Jadi rapatnya itu ya sudah memang kesepakatan bersama. Jadi benar-benar geraknya itu jadi satu, ketata. Akhirnya jadi karakter. Nah, kalau dengan ono selamatan desa menyeimbangkan dengan alamnya itu piye. Nah, itu akhirnya menjadi gerakan yang besar, yang tentunya di Tunggul-Wulung itu besar banget itu kalau bersih desa itu. Nah, disitulah sebetulnya ruang ngobrol itu penting. Makanya saya harapkan teman-teman dulu ya kangen lah terhadap Padang Bulan. Saya diingatkan oleh Pak Joko dan kawan-kawan waktu ke rumah, Pak harus diuripno lagi. Monggo. Nah, baru hari ini saya mau bicara. Karena sudah 1 tahun lebih. Beliaunya ini konsisten. Teman-teman penggiat yang sekarang ini konsisten. Ono ewangi, gak ono ewangi, konsisten. Nah, untuk tahun ini dan untuk hari ini, saya mulai baru bicara ini tentang Padang Bulan. Padang Bulan itu kegiatan baik. Padang Bulan itu bisa menyatukan hubungan antar warga masyarakat. Padang Bulan itu adalah suatu kegiatan yang memantaskan dalam kehidupan sosial. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Dari warga-warga yang kaya itu kepingin bantu yang kurang mampu. Tetapi lewatnya mana? Nah, kalau Padang Bulan ini menjadi satu sistem yang akan dikembangkan lagi atau diperlebar lagi, itu memang keharusan. Ini sebetulnya sebuah identitas dari Tunggul-Wulung itu salah satunya. Ini baik, ini hal baik. Ini harus dilanjutkan. Jadi jangan sampai dipedot perkara apa. Ini kegiatan baik. Ya. Jadi bukan kegiatannya, gitu loh. Bukan karena orangnya, bukan karena apanya. Kalau setiap orang itu pasti ada salahnya. Tidak ada orang yang benar terus. Tidak ada. Pasti ada salahnya. Tapi yang baik dilanjutkan, jangan dipotong. Ya, yang lanjut diteruskan. Yang kurang baik diperbaiki. Lah itu kalau mau ada kemajuan di tengah-tengah masyarakat. Nah, Padang Bulan ini sebagai senter awal. Saya berharap ke depan ini teman-teman antar pemuda ini rukun. Terus orang-orang ini mampu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini benar-benar duduk slogan. Ya, ayo bareng-bareng. Tapi saya berharap karena kita ini toto tititan tatanannya harus dipakai. Makanya besok ada apa? Bulan depan tolong diundang secara resmi. Nggih Pak Joko nggih? Diundang secara resmi RW semuanya itu, lurah juga diundang resmi. Karena ini kegiatan yang baik. Ini yang terus dilanjutkan. Ini yang harus. Nah, nanti kalau di backup oleh lembaga-lembaga, saya yakin itu bertemunya antara inisiatif masyarakat dengan lembaga ini menjadi satu. Jadi bisa ruang ngobrol nanti. Kalau ada kelemahan-kelemahan di kampung, ada kelemahan-kelemahan apa, kita bisa menyampaikan. Kita ini punya hak. Kalau peraturan manusia itu hak dan kewajiban, tanggung jawab, tugas, wewenang. Ada lagi yang namanya fungsi, peran, dan prinsip. Jadi panjenengan ini sekarang hidup di Tunggul-Wulung, tidur di Tunggul-Wulung, makan di Tunggul-Wulung, nguyuh lho di Tunggul-Wulung awakmu.
Nah, gitu bacanya. Nah, berarti apa? Kita sebagai rakyat Tunggul itu berhak, punya hak untuk bertanya. Enaknya di kapak no kampung ini, digawa nandi ya kampung ini. Nah itu disampaikan kepada RW itu. RW aja jelas tatanannya rukun warga. Tanggung jawabnya iso nggak ngerukuno warga iki, iso nggak ngerukuno para pemuda, iso nggak ngerukuno orang-orang yang bagaimana dan bagaimana itu harus diciptakan karena itu tugasnya gitu. Apalagi Pak Lurah sebagai orang yang benar-benar mengondisikan secara pemerintahan. Jadi sudah disampaikan, tidak hanya bagi beras saja atau bagi apa saja, tidak. Kalau ada orang itu sakit, benar-benar itu nyata itu. Ada tulisannya semua, administrasinya ada semua. Yang disampaikan tadi itu bukan bohong. Lah, ini lembaga-lembaga ini harus tahu bahwa ada inisiatif masyarakat yang melakukan itu. Ya, seharusnya berterima kasih gitu. Belajar padang bulan dari yang spontan itu, waduh saya kaget mananya padang bulan. Satu saat kita kupas, cuma satu aja yang saya pakai. Kanjuruhan itu kerajaan yang ada di Malang. Kegiatan padang bulannya dulu, setiap padang bulan rajanya itu membagikan gandum dan beras. Ini prasasti. Kita nggak tahu itu. Ini ada prasastinya, ada semua itu ada. Nah untuk ke depan ngobrol-ngobrol lagi ya. Hal-hal semacam itu namanya padang bulan itu banyak macam-macam. Cuma ini jadi loh, setelah saya belajar ke dalam tentang Kanjuruhan, tentang apa itu, kaget banget saya. Itu kegiatan rutinnya Raja Kanjuruhan. Makanya ini terus dilanjut. Sepakat nggih nglanjutkan nggih? Sampun nggih? Matur nuwun. Monggo Monggo nggih. Awiknamastu rahayu sagung dumadi Nurwani sembah katur konjuk marang Gusti Kang Maha Suci kanthi linambaran rasa welas asih maring sasami mugia pita sami anggone lalampah wewe andum wes ing wanci ratri purnama sidi punika ingkang andum tansah pikantuk karajan saha bagya mulya miwah ingkang anarima pikantuk bingah mukti saha kasantosan saking Gusti Kang Maha Suci kalis sambekala duh Gusti Sang Susma Mulya ati luwih sifat langgeng mungkul jati sarine gampang gangsar lancar tuwin berkah tinebrak ing mamala duka balak durga mendakala sirna yuwana sagung dumadi rahayu